Shalom. Bersyukur hari ini orang selaku jemaat Shalom Rasi ada di tempat ini, dan itu sebabnya perlu dibacakan sejarah jemaat. Karena kalau tidak ada sejarah jemaat, tentu tidak ada acara seperti ini. Jadi mohon izin, saya mulai dengan membacakan sejarah jemaat. Jemaat Gemim Shalom Rasi terbentuk berawal dari datangnya sekelompok orang yang kemudian menetap di desa Rasi dan membentuk kelompok jemaat yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 30 keluarga, kemudian berkembang menjadi 50 keluarga. Setelah terbentuk kelompok jemaat ini, datanglah seorang pendeta, yakni pendeta H.L. Langford, dan melayani jemaat di seputar tahun 1902. Dari hasil pelayanannya dilaksanakanlah pelayanan baptisan yang pertama dan jatuh pada tanggal 22 Maret 1902. Dan yang menerima pelayanan baptisan yang pertama saat itu ada kurang lebih 11 orang. Salah satunya adalah Bapak Ibrahim Ratulangi yang saat itu berumur 58 tahun. Dia adalah yang tertua di antara penerima baptisan lainnya. Berdasarkan pelayanan baptisan pertama inilah ditarik sejarah berdirinya Jemaat Gemim Shalom Rasi yang jatuh pada tanggal 22 Maret, dan tahun ini jatuh pada tanggal 22 Maret 2023. Demikian singkat terbentuk Jemaat Shalom Rasi. Kemudian masa pertumbuhan atau perkembangan jemaat. Jemaat Gemim Shalom Rasi pada awalnya berjumlah kurang lebih 30 keluarga, kemudian berkembang menjadi 50 keluarga, dan saat itu dibagi menjadi 3 kolom. Kemudian pada tahun 1974 berkembang menjadi 6 kolom. Pada tahun 1978 berkembang lagi menjadi 10 kolom. Kemudian pada tahun 1984 dimekarkan lagi menjadi 12 kolom. Pada tahun 1999 menjadi 16 kolom. Kemudian tahun 2005 dari 16 kolom dimekarkan menjadi 18 kolom. Pada bulan Desember tahun 2014 Jemaat Gemim Shalom Rasi dimekarkan menjadi 2 jemaat, yaitu Jemaat Gemim Shalom Rasi dengan 11 kolom dan Jemaat Solafide Rasi 1 dengan 7 kolom. Dan pada tahun 2017 Jemaat Shalom Rasi dari 11 kolom dimekarkan lagi menjadi 12 kolom hingga sekarang ini. Kemudian masa perkembangan sarana tempat beribadah. Tempat beribadah jemaat pada awalnya dilaksanakan di rumah keluarga jemaat. Kemudian pada tahun 1903 dibangunlah tempat ibadat sederhana atau darurat, sekaligus dijadikan sebagai tempat belajar untuk anak sekolah. Pada tahun 1922 dibangun tempat beribadah di pekarangan keluarga Sigar Kapahan. Dan sementara itu jemaat mulai membangun gereja semi permanen di kintal milik gereja dan diresmikan pada tahun 1926. Dan untuk diketahui bahwa di saat itu sudah ada lonceng gereja, dan jadi catatan untuk lonceng gereja seharusnya sudah ada sejak tahun 1991. Pada tahun 1974 dibangunlah gedung gereja yang representatif dan selesai dan ditabiskan pada tanggal 21 Februari tahun 1978 oleh Ketua Sinode Gemim, yaitu Pendeta R.M. Luntungan. Pada tahun 1986 ada renovasi gedung gereja. Kemudian pada tahun 1996 oleh kemauan jemaat dilaksanakanlah rehab total gedung gereja dengan model dan gambar yang ada hingga selesai dan ditabiskan pada tanggal 24 Maret tahun 2002 dan digunakan sebagai tempat beribadat hingga saat ini.
Yang berikut tentang pimpinan atau yang pernah memimpin jemaat. Jemaat yang pertama dipimpin oleh Bapak Adolf Supit mulai tahun 1902 sampai 1904. Saat itu disebut sebagai guru jemaat. Kemudian yang kedua Bapak Antoni Latimea pada tahun 1904 sampai 1921. Kemudian yang ketiga Bapak Alphonse Pangkerego tahun 1921 sampai tahun 1923. Keempat Bapak Robert Walela tahun 1923 sampai 1934 dan dilanjutkan sampai tahun 1942. Yang kelima Bapak Seth Pandaleke tahun 1942 sampai tahun 1946. Yang keenam Bapak Hendrik Oleh tahun 1946 sampai 1947. Yang ketujuh Bapak P.A. Supit tahun 1947 sampai 1958. Kemudian yang kedelapan Bapak Elon Pandaleke tahun 1958 sampai 1959. Yang kesembilan Bapak Hermas Pandaleke tahun 1959 sampai tahun 1965. Dan ke-10 Bapak Moses Punusingon tahun 1965 sampai tahun 1974. Yang ke-11 Bapak Vence Ohi tahun 1974 sampai 1978. Yang ke-12 Bapak Apeles Lumopa tahun 1978 sampai tahun 1983. Dan yang ke-13 adalah Ibu Pendeta Agustin Kaunang STH yang saat itu sudah disebut dengan ketua jemaat atau ketua badan pekerja majelis jemaat mulai tahun 1983 sampai 1989. Yang ke-14 Pendeta Lexi Palengkau Sarjana Teologi tahun 1989 sampai 1990. 15 Bapak Teddy Rambi STH tahun 1990 sampai 1994. Yang ke-16 Bapak Pendeta Maxi Ompi Sarjana Teologi tahun 1994 sampai tahun 2001. Yang ke-17 Pendeta Hilda Montolalu Sasia Sarjana Teologi tahun 2001 sampai tahun 2007. Yang ke-18 Pendeta Susani Pelengkindangnya Sarjana Teologi dari tahun 2007 sampai 2013. Yang ke-19 Pendeta Frida Tarumingkeng Pinologot STH tahun 2013 sampai 2018. Dan yang terakhir yang ke-20 Pendeta Meiki Erungan Sayroki Sarjana Teologi tahun 2018 hingga sekarang ini. Kemudian para pendeta dan guru agama yang pernah melayani di Jemaat Shalom Rasi. Yang pertama Vikaris Pendeta Devi Montol Sarjana Teologi, Vikaris Pendeta Nuska Timpal, waktu itu disebut Vikaris bersama dengan Pendeta Devi. Kemudian guru agama Panagenan Gosal, guru agama Samba Ulangi, guru agama Non Wondal Pandaleke, guru agama Yulin Rakian Kalalo, guru agama Helen Wanta Sensolar, Pendeta Vera Monolimai Solang Sarjana Teologi, Pendeta Resti Tembesi Talmio Sarjana Teologi, Pendeta Rio Rantum MTH, Pendeta Sofia Rosalikawa STH, Vikaris Pendeta Linda Mamburoro SPDK, Pendeta Geraldo Katuk Sarjana Teologi, dan Pendeta Rati Katuk Sembel Sarjana Teologi. Demikian sejarah singkat Jemaat Shalom Rasi. Kiranya boleh menjadi perhatian kita sekalian. Tuhan memberkati.